Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa tidak pernah kita jenuh dan jemu bersyukur kepada Allah hingga pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang diberikan kebaikan dalam hidupnya. Mana dalilnya? Jadi kalau kita ngomong itu harus pakai dalil, Pak. Salah satu ciri orang yang diberikan kebaikan dalam hidupnya oleh Allah itu diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Imam Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menghendaki kebaikan dalam kehidupan seorang hamba, maka dia akan dipahamkan dalam perkara-perkara agama. Makanya kalau kita ini senang hadir taklim, senang di pengajian, senang mendengarkan nasihat, tentu itu adalah sebuah kebaikan. Karena tidak semua orang itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Tetapi di satu sisi, ketika kita ini dikehendaki oleh Allah, senang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah menjadikan itu kesombongan untuk diri kita. Ketika kita melihat orang lain yang belum bisa seperti diri kita, maka jangan pernah meremehkan mereka. Bisa jadi suatu saat nanti mereka akan lebih baik dalam kehidupan akhirat dibanding diri kita. Karena tidak jarang dan bahkan sering disampaikan oleh para nabi, ya, bagaimana orang-orang terdahulu yang mereka itu bergelimang kesalehan di dalam hidupnya, tetapi karena tergelincir sehingga akhirnya dia menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan keburukan dalam akhir kehidupan mereka. Misalnya dalam kisah kehidupan di zaman Nabi Musa, ada seorang ulama yang tergelincir karena masalah dunia, namanya Bal'am bin Ba'urah, disebutkan di dalam salah satu ayat di surat Al-A'raf. Jadi Bal'am bin Ba'urah itu punya keistimewaan. Setiap doa-doanya yang dimohonkan kepada Allah itu dikabulkan, diijabah. Ketika diperintahkan Nabi Musa untuk berdakwah di daerah kerajaan Madian, bertemu dengan Raja Madian, lalu ditawarkan dunia dan dia akhirnya tertarik, sehingga akhirnya sampai menutup akhir kehidupannya dengan kehidupan yang tidak baik dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ma'asyiral muslimin secara singkat sebagai mukadimah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas, sebenarnya ini masih nyambung dengan pembahasan yang pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu. Pada waktu itu kita awalnya membahas tentang kematian. Lalu kemudian secara fisik kita membahas tentang kematian husnul khotimah. Lalu kemudian 1 bulan berikutnya kita membahas kematian su'ul khotimah. Maka pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas setelah orang mati itu apa? Dikubur. Nah, kita akan membahas 3 kondisi, 3 keadaan yang terjadi di alam kubur. Tapi sebelum itu saya ingin mengawali kajian ini dengan pernyataan yang cukup indah dari pengarang kitab At-Tadhkirah. Beliau adalah Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan orang yang sombong itu adalah ketika dia berjalan, lalu dia berjalan melewati deretan kuburan, deretan pemakaman. Misalnya kita melewati daerah Losari, ya, itu kan deretan kuburan itu, mulai dari
pojok selatan sampai utara tikungan kuburan semua itu. Nah, ketika kita melewati kuburan, kata Imam Al-Qurtubi, lalu hati kita ini lalai, terus kemudian melupakan bahwa itu adalah rumah masa depan kita, maka orang ini ternyata lebih jauh angan-angannya dalam kehidupan dunia. Jadi kalau kita merenung dari perkataan Imam Al-Qurtubi ini, kita mendapatkan beberapa perjalanan. Orang yang sombong itu, yang pertama adalah yang dia tidak merasa butuh dengan rumah masa depannya, Pak. Rumah masa depan kita itu ukurannya sama, Pak. Mungkin kalau kita masih hidup, rumah kita ada yang ukuran 13 kali 8 meter, ada yang luas, ada yang sempit. Tapi kalau sudah mati di alam kuburan, ukurannya sama semuanya. Baik itu pejabat, presiden, raja, rakyat jelata, ukurannya 2 kali 1 meter. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada hakikatnya, di dalam kehidupan dunia ini semua pasti akan kita tinggalkan. Baiklah, kita akan langsung pada pembahasan kita. Kenapa kok beberapa pertemuan ini kita membahas kematian? Salah satu dasarnya adalah karena jangan sampai ketika kita hidup di dunia itu lebih ngerti masalah dunia dibandingkan dengan masalah akhirat. Sampai-sampai Allah itu memberikan sindiran di dalam surat Ar-Rum ayat 7. Allah mengatakan, ya'lamu zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu kalau ngomong masalah dunia jelentreh sampai runut urut sampai jelas lu ngerti. Tapi nek masalah bicara akhirat, bicara agama, mereka itu dikatakan oleh Allah ghafilun. Mereka itu nggak ngerti apa-apa. Makanya jangan sampai kita ini masuk kategori sebagai orang-orang yang bodoh dalam perkara akhirat. Kenapa? Karena salah satu perkara yang harus kita mengerti itu tentang kematian. Maka ma'asyiral muslimin, kita akan membahas kondisi apa aja yang terjadi di alam kubur. Jadi ada 3 kondisi yang seperti yang pernah kita dengarkan itu, kalau orang di kuburan itu kan ditanya oleh 2 malaikat Munkar dan Nakir. Terus ditanya, ada riwayat mengatakan bertanya tentang 3 pertanyaan. Dalam riwayat yang lain bertanya tentang 4 pertanyaan, dan itu sudah sering disampaikan. Nah, maka kita akan membahas yang mungkin belum pernah tersampaikan atau mungkin belum kita dengar. Yang pertama, kondisi di alam kubur itu adalah fase himpitan atau penyempitan. Siapapun dia, ketika nanti ruhnya diangkat oleh Allah menuju alam barzakh, dia akan melewati sebuah lubang yang sempit. Jadi lubang ini sempit sekali. Sampai lubang itu kalau bagi orang-orang kafir, tulang belulangnya sampai remak karena dihimpit. Tetapi dalam sebuah data yang lain, lubang yang sempit ini bagaikan kalau untuk orang beriman seperti seorang ibu yang memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Nah, Rasulullah itu pernah menceritakan, memberikan perumpamaan tentang seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Umar. Jadi Sa'ad bin Umar ini seorang sahabat, walaupun dia baru 8 tahun masuk Islam, tapi ketika dia meninggal dunia, arsy-nya Allah itu berguncang, Pak. Langit itu mendung, dan Rasulullah itu melihat Sa'ad bin Umar itu ruhnya dijemput oleh banyak malaikat. Nah, Rasulullah memberikan perumpamaan seperti ini. Kalau ada yang selamat dari himpitan di alam barzakh, maka orang itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi Sa'ad bin Mu'adz pun tidak selamat dari himpitan sempitnya alam barzakh. Jadi Sa'ad bin Mu'adz itu meninggalnya itu sempat menggetarnya arsy-nya Allah. Lalu Rasulullah pun melanjutkan sabdanya, hadzal ladzi taharaqal hul arsy wa hutihat lahu abwabus sama' wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah laqad dzumma dzummatan summa furija anhu. Nabi mengatakan
Ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, Nabi mengatakan bahwasannya arasnya Allah itu bergetar. Lalu kemudian Rasul mengatakan wa hutiyat lahu abawahu sama. Ketika Sa'ad bin Mu'adz itu meninggalkan pintu-pintu langit terbuka, maka segera dia disambut oleh para malaikat kedatangannya. Tapi sebelum itu dia melewati sebuah lubang yang sempit. Wasyahidahu sab'una alfan minal malaika. Dan pintu-pintu langit itu terbuka, ada 70.000 malaikat yang memberikan opening ceremony, memberikan sambutan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Laqad dzumma dzumatan summa furija anhu. Maka ketika ruhnya Sa'ad bin Mu'adz ini menuju alam barzah, maka ruhnya akan melewati sempitnya lubang alam barzah. Dan penyimpitan itu juga dirasakan sangat berat oleh Sa'ad bin Mu'adz. Summa furijanhu, baru setelah itu lubang yang sempit itu baru bisa dilewati, maka sedikit membuka melebar dan akhirnya bisa melewati itu. Nah, ma'asyiral muslimin, ini mungkin belum pernah tersampaikan ya. Makanya di dalam fase kubur itu ada fase himpitan kubur. Setiap orang itu pasti akan merasakan himpitan kuburnya itu. Dan yang memudahkan seseorang bisa melewati fase himpitan kubur ini adalah salah satunya adalah karena amal ibadahnya. Tapi kalau dia itu sering banyak berbuat dosa dan kemaksiatan, dia akan hancur badannya, dihimpit oleh kuburan itu sehingga tulang belulangnya remuk. Dan akhirnya apa? Kesulitan demi kesulitan pada fase-fase berikutnya dia akan semakin mendapatkan kesulitan. Sebaliknya apabila di alam kubur atau di alam barzah itu, ketika dia mendapati fase penyempitan alam kubur itu, dia mendapatkan kemudahan, maka di fase-fase berikutnya menuju alam akhirat dia juga akan mendapatkan kemudahan. Jadi kalau kita ini menganggap bahwa orang yang mati itu adalah orang beristirahat, belum tentu, Pak. Kadang-kadang kalau kita melihat ada orang meninggal, kan mesti ada kalimat telah beristirahat dengan tenang, padahal belum tentu. Perjalanan panjangnya baru dimulai ketika dia meninggal. Makanya Rasulullah itu pernah marah ya, ketika ada seorang sahabat yang telah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia telah meninggal dunia dan dia telah beristirahat panjang. Lalu Rasulullah pun menjawab, apakah kamu tahu perjalanan panjang itu bisa jadi perjalanan panjangnya dimulai ketika dia meninggal dunia. Makanya di situ kita mendapatkan sempitnya lubang barzah itu fitrah. Sebagaimana fitrah manusia dulu ketika melewati pintu melahirkan. Setiap manusia yang hidup di dunia itu lewat pintu melahirkan. Melewati lubang yang sempit lewat pintu panggul, Pak. Jadi panggul wanita itu punya mekanisme bisa membuka, bisa menutup. Jadi ketika kepala bayi keluar, maka pintu panggul itu buka gini. Setelah seluruh badan bayi keluar, maka pintu panggul akan menutup. Nah, kalau misalnya manusia itu ya seperti itu fitrahnya. Dulu ketika lahir di dunia melewati proses penyempitan, kadang-kadang karena mungkin saking sempitnya panggul wanita itu, kadang-kadang sampai di forceps, sampai ditarik kepalanya gini, ada yang pakai jalan pintas, dioperasi sesar, dibedah, sehingga dia tidak bisa melewati pintu panggul yang sempit itu. Inilah ma'asyiral muslimin yang pertama. Yang kemudian kondisi alam kubur berikutnya, kata Rasulullah SAW, yaitu bahwa alam barzah, alam kubur itu tempat yang sangat gelap. Jadi alam kubur itu tempat yang sangat gelap, walaupun meninggal di siang hari, ya, tetap alam kubur itu gelap. Dan yang mampu menerangi alam kubur yang gelap itu adalah amal perbuatan kita. Makanya pada suatu ketika Rasulullah itu pernah bertanya, sebelumnya itu kan pernah melihat atau sering melihat seorang wanita tua yang sering nyapu-nyapu di halaman Masjid Nabawi.
Lalu Rasulullah mau bertanya, loh, aku kok nggak pernah ketemu wanita itu ya, yang biasanya nyapu-nyapu itu. Lalu di antara para sahabat yang ditanya itu menjawab, loh, beliaunya sudah meninggal ya Rasul. Rasul kaget, loh kenapa kamu kok gak ngasih tahu aku? Ya mungkin karena pikiran sahabat waktu itu, wong tukang sapu ae lah pokok dia dikabarkan kematiannya. Tetapi Rasulullah tidak begitu, dia tidak pernah membedakan hamba Allah, tidak pernah membedakan siapapun, selama dia itu punya kontribusi iman dan takwa kepada Allah, maka Rasulullah menganggap dia itu mulia. Lalu ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah, lalu Rasulullah mengatakan, tulani ala qabriha. Wis kalau begitu tolong tunjukkan di mana kuburnya. Lalu mereka pun berangkat, ditunjukkanlah lokasi tempat wanita tua yang nyapu-nyapu di halaman Masjid Nabawi ini, ditunjuk ini Rasul makamnya. Lalu Rasulullah SAW pun mensolati jenazah di kuburan itu ya. Lalu kemudian mendoakannya. Lalu Rasulullah mengatakan begini, sesungguhnya kuburan ini awalnya gelap gulita, tapi sholatku dan istighfarku untuk wanita ini akhirnya menjadikan kuburan ini menjadi terang. Kalau saya membaca hadis ini, saya teringat kemarin ketika Ustadz Abdul Qadir bin Jawas meninggal dunia, terus beberapa pelawat yang datang dari luar daerah kan datang, terus mensolati di pemakaman beliau, di kuburan beliau. Terus akhirnya banyak yang protes, loh katanya enggak boleh sholat di kuburan. Nah kenapa kok mereka malah sholat di kuburan? Akhirnya ini menjadi bahan diskusi. Lalu para ulama yang memang sangat memahami ilmu tentang ini, terutama ilmu fikih, mengatakan Rasulullah memang pernah sholat di kuburan, dan ini riwayatnya. Jadi Rasul itu menyolati jenazah atau pemakaman kuburan wanita yang meninggal karena belum sempat nyolati, dan beliau sholat di makamnya. Nah, tapi yang menjadi catatan itu sholatnya adalah sholat jenazah. Karena apa? Kalau sholat jenazah itu hanya 4 kali takbir, tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Yang dilarang sholat di kuburan itu kalau sholat itu ada sujudnya, ada rukuknya, ya itu tidak boleh. Makanya kalau kita sholat, kita lihat sekarang ini kadang-kadang banyak masjid itu yang di dalam masjid itu ada kuburan ya Pak. Saya itu pernah beberapa kali menjumpai yang selama masjid itu terpisah dengan area pemakaman, mungkin itu dipisah dengan jalan atau dengan tembok, itu nggak masalah. Jadi ini sempat jadi polemik, katanya nggak boleh sholat di kuburan, kok sholat di kuburan. Jadi mengambil dalil seperti ini. Jadi selama sholat itu di kuburan itu adalah sholat jenazah, tidak ada rukuk dan sujud, maka diperbolehkan, dan Rasulullah SAW pernah mencontohkan. Jadi Rasulullah mengatakan sesungguhnya kuburan ini asalnya gelap. Lalu dengan sholatku dan doa yang aku panjatkan untuk wanita ini, maka kuburannya menjadi terang benderang. Ma'asyiral muslimin, dari hadis ini kita menunjukkan kepada kita bahwa kuburan itu gelap sekali, Pak. Makanya Rasulullah SAW itu sering mengatakan sholatmu itu cahaya, puasamu itu cahaya, tilawatil Al-Quran yang kau baca itu cahaya, termasuk sedekahmu itu juga cahaya. Artinya apa? Amal ibadah kita ini akan menjadi cahaya kita nanti dalam alam kubur. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah, maka sampai Rasulullah itu memberikan gambaran kalau ada sebuah rumah dan rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka rumah itu seperti kuburan. Makanya ini kalau kita mengambil pemahaman seperti ini, maka kalau kita ambil sebuah istilahnya itu perumpamaan, kalau Rasulullah saja mengatakan kalau rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka rumah itu seperti kuburan, maka apabila di dalam hati atau dada kita minimal tidak punya hafalan Al-Quran atau minimal tidak pernah membaca Al-Quran, maka hati dan dada manusia itu seperti kuburan. Makanya dulu pernah ada di kota Riyadh ya,
ada sebuah pondok pesantren yang khusus hafalan Al-Quran. Riyadh itu salah satu kota besar di Arab Saudi. Ada seorang bapak-bapak laki-laki tua datang ke pondok pesantren itu, kebetulan sedang ada acara halakoh. Jadi berkumpul santrinya, mengelilingi ustadznya, lalu untuk setoran hafalan. Ditunggu lama, akhirnya sang ustadz atau kepala pondok itu bertanya, "Nun sewu Pak," tentunya pakai bahasa Arab ya. "Nun sewu Pak, jenengan wonten apa mriki?" "Oh, saya kesini ingin belajar membaca Al-Quran, dan saya ingin punya cita-cita supaya bisa hafal Al-Quran. Kenapa? Karena saya ingin nanti ketika saya mati di kuburan ada yang menemani saya, yaitu bacaan Al-Quran saya." Lalu melihat fisik beliau yang sudah memutih rambutnya, sudah keriput kulitnya, para santri yang usianya remaja, 15 dan sekitar 15 tahun itu terutama cekikikan, "Pak, oh wis tuwek ngono kok kepen ngapal Al-Qur'an yo napa? Logikanya gimana? Kita aja ini sungguh berat sekali kalau untuk mau belajar menghafalkan Al-Qur'an." Seakan-akan para santri itu meremehkan. Lalu bapak yang sudah sepuh tadi mengatakan, "Oh iya, memang saya menyadari, tetapi saya ini sudah bertekad, saya berdoa kepada Allah untuk menguatkan tekad saya ingin menghafalkan Al-Quran." Akhirnya diterimalah bapak itu nyantri di situ sebagai santri tertua, dan alhamdulillah selama 4 tahun beliau akhirnya bisa menuntaskan hafalan Al-Quran, dan 2 tahun setelah itu beliau meninggal dunia. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, walaupun Quran itu kadang-kadang mungkin kalau orang Jawa bilang awang-awangan ya, apa ngapal Quran awang-awangan, wangel gitu. Jangan pernah menafikan. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Allah yang mempunyai Al-Quran, maka kita harus minta izin kepada Allah, "Ya Allah, aku mohon kepadamu, berilah aku memahami Al-Quran. Berikanlah kepadaku ya Allah, agar aku mampu menghafalkan firman-firman." Maka insya Allah kalau kita ini jujur, niat kita di hadapan Allah pasti akan dimudahkan. Dan para ulama mengatakan surat yang bisa menerangi alam kubur itu nanti adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Makanya kalau kita ini ingin menghafalkan Al-Quran, minimal Al-Baqarah sama Ali Imran. Kadang-kadang dorong-dorong sudah, ya apa carane, wis gak mampu dan sebagainya. Tetapi kita juga harus punya persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua gitu tadi. Yang ketiga, kondisi alam kubur yang ketiga adalah bahwa kuburan itu bisa berbicara. Jadi kuburan itu bisa berbicara kepada siapa saja yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi nanti kita kalau nanti mati, status kita itu adalah mayit atau jenazah. Ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, maka kuburan itu berbicara. Dalilnya mana? Kita ambil dalil secara umum dulu. Jadi bumi ini atau tanah memang akan dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya secara umum di dalam surat Al-Zalzalah, "Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha." Pada hari itu bumi akan menyampaikan semua kejadian atau peristiwa yang terjadi di atasnya. Jadi bumi itu nanti akan dimintai persaksian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti dalam alam akhirat nanti itu yang akan bersaksi untuk kita itu adalah 4 pihak. Ada 4 pihak yang bersaksi untuk kita. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan bersaksi untuk kita. Makanya ada kalimat wa kafa billahi syahida. Maka sebaik-baik saksi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang nanti akan bersaksi untuk kita adalah malaikat. Di dalam surat Qaf ayat 21, Allah menyampaikan waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iku wasyahid. Setiap orang akan didampingi oleh seorang malaikat, di mana malaikat itu akan menjadi saksi. Yang kemudian dalam akhirat nanti saksi yang ketiga untuk kita adalah anggota tubuh kita sendiri. Tangan kita bersaksi, kaki kita bersaksi,
bibir kita bersaksi, seluruh anggota tubuh kita bersaksi. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat 24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka yang telah mereka kerjakan. Lalu kemudian yang keempat yang akan menjadi saksi kita di akhirat adalah bumi atau tanah yang kita pijak. Makanya kita itu disunahkan ketika habis sholat fardu disuruh pindah, Pak. Setelah sholat di sini pindah ke situ, atau kadang-kadang dari sholat fardu di sini kita pulang ke rumah sholat. Kalau bisa itu kita pindah-pindah tempat, karena nanti bumi itu akan bersaksi, oh dulu dia menjalankan ketaatan di atas bumiku ini ya Allah. Sebaliknya, kalau ada orang yang nyelempit di pondok sana, entah dia itu berzina atau berbuat dosa, bumi pun bersaksi, dia telah berbuat dosa di atas bumiku ini ya Allah. Makanya Allah menjadikan kuburan itu bisa berbicara. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah riwayat yang sahih dari Imam Abu Dawud diterangkan dari keterangan dari sahabat yang bernama Abdullah bin Ubaid bin Umar, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah jadikan kuburan itu punya lidah sehingga bisa berbicara kepada siapa saja yang dimasukkan ke dalamnya. Apa yang dibicarakan oleh kuburan itu kepada si jenazah itu? Kuburan itu berkata, "Hei anak Adam, kenapa engkau melupakan aku?" Ya, memang secara umum kita itu sering melupakan kuburan. Karena saking seringnya atau sibuknya ngurusi dunia, kadang-kadang kita lupa kuburan itu adalah tempat kita kembali nanti. Lalu kemudian kuburan itu berbicara lagi, "Tahukah kamu, aku adalah rumah." Jadi kuburan itu menyebutkan dirinya ada rumah, tapi aku adalah rumahnya cacing. Jadi kuburan mengatakan aku adalah rumah, tapi aku adalah rumahnya cacing. Artinya siapapun yang ada di dalam kuburan itu pasti akan jasadnya akan dimakan cacing, Pak. Kita tahu cacing itu kan hewan pengurai, maka seluruh daging, seluruh tulang kita ini akan dikerokoti oleh cacing itu, sehingga akhirnya apa? Tinggal tulang belulang. Dan hanya ditinggalkan satu saja, yaitu tulang ekor. Makanya dalam sebuah keterangan disebutkan nanti dalam kehidupan akhirat, dalam peniupan sasangkala kedua, pada hari kiamat itu, maka manusia akan dibangkitkan dari tulang ekornya. Dia akan kembali sekutu seperti sedia kala dan dihidupkan kembali. Tetapi ada beberapa golongan seperti Nabi dan Rasul dan orang-orang saleh yang dikehendaki oleh Allah yang tidak bisa jasadnya dimakan oleh cacing. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, innallaha harama 'alan nar an takula ajzadal abiya wa rasul. Sungguh Allah itu mengharamkan kepada cacing-cacing itu tidak bisa makan jasadnya para nabi dan rasul. Dan fitrahnya kuburan itu tanahnya ada cacingnya. Walaupun tanah itu, kuburan itu berupa padang pasir, walaupun kuburan itu adalah tanah yang tandus, apalagi kalau di Mojokerto, tanahnya digali beberapa meter aja, sudah muncul air, sehingga proses pembusukan jenazah semakin cepat. Jadi saya jadi teringat oleh nenek buyut saya. Jadi kebetulan nenek buyut saya itu dulunya ketika masih hidup itu punya kebiasaan menyembunyikan amal ibadahnya, entah itu puasa, sholat, dan termasuk baca Al-Quran. Dan ini ternyata menjadi misteri ketika budik saya meninggal dunia, dimakamkan dekat makamnya nenek buyut saya, ternyata penggali makam itu nyenggol, ternyata kain kafannya, jasadnya masih utuh. Sehingga waktu itu sempat menghebohkan warga di desa, di Jombang waktu itu. Jadi memang kalau kita ini suka menyembunyikan kebaikan kita di hadapan manusia, mungkin itu fadilahnya. Jadi mungkin inilah kalau ada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, mungkin jasadnya bisa utuh
walaupun secara fitrahnya tanah itu ada cacingnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, lalu kemudian kuburan itu mengatakan begini, sesungguhnya aku adalah rumah yang sepi, yang sunyi. Makanya amal ibadah kita, termasuk amalan tilawah Quran, nanti yang akan menemani kita dalam kehidupan alam kubur. Makanya dalam sebuah riwayat nanti disebutkan Allah akan membangkitkan duplikat atau cloning diri kita, dan dia adalah amal-amal perbuatan kita. Sehingga kita nanti di alam kubur itu kalau sudah mendapatkan nikmat kubur, setelah melewati seluruh proses ini, kita akan ditidurkan di atas permadani yang nyaman. Dan perlu diketahui, Rasul mengatakan tidurnya ahli kubur yang mendapatkan nikmat kubur seperti tidurnya seorang pengantin. Kenapa? Karena mereka akan dibangkitkan kembali itu nunggu hari kiamat. Makanya kadang-kadang itu kita lupa, Pak. Kita hidup di dunia itu mentok usia 80 tahun, 90 tahun. Tapi justru usia kita di alam kubur itu jauh lebih lama. Ya seperti kalau kita melihat pahlawan kemerdekaan meninggal di tahun 45. Sedangkan dari 45 tahun sampai sekarang sudah berapa tahun. Sedangkan usia mereka juga panjang dalam kehidupan dunia yang lalu. Sehingga akhirnya apa? Kondisi di kuburan itu lebih lama karena harus nunggu tegaknya hari kiamat. Makanya bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur nanti dalam sebuah riwayat disebutkan mereka akan ditidurkan seperti tidurnya pengantin dan baru dibangkitkan, dibangunkan ketika akan datang tiupan sasangkala kedua, yaitu semua manusia yang mati akan dibangkitkan kembali. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah 3 kondisi di alam kubur. Yang pertama, bahwasannya semua orang yang meninggal melewati alam barzakh akan melewati sebuah lubang yang sempit, dan perlu diketahui lubang yang sempit itu bagi orang beriman seperti seorang ibu yang memeluk anaknya dengan penuh dengan kasih sayang. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman, lubang sempit itu mampu meremukkan tulang belulangnya. Kemudian yang kedua, kuburan itu adalah tempat yang sangat gelap. Dan yang hanya bisa menerangi adalah amal ibadah kita, terutama tilawatil Quran, atau mungkin hafalan Al-Quran yang kita punya. Dan yang ketiga, bahwasannya kuburan itu bisa berbicara. Sehingga berbicara kepada siapapun yang dimasukkan ke dalamnya. Maka mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa memberikan kita manfaat, bisa memberikan kita nasihat, bahwasannya tempat kita kembali kelak adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pintu kembali kepada Allah itu adalah dengan melalui proses kematian. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.